Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan bersama-sama mempresentasikan iman dalam kehidupan kontemporer. Presentasi kami ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Islam. Kelompok kami terdiri dari saya, Restu Budi Susanto, dan saya Muhammad Ardiansa. Saya Firda Muldia Salwa. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Pengertian iman dalam kehidupan kontemporer. Pengertian iman dalam kehidupan muslim kontemporer mencakup konsep kepercayaan, keyakinan, dan keteguhan hati terhadap ajaran agama Islam. Iman memainkan peran penting dalam memberikan ketenangan jiwa, menuntut dan menjadi landasan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Konsep ini juga mencakup hubungan antara iman, amal soleh, dan tingkah laku yang baik sebagai buah dari iman. Selain itu, iman juga dianggap sebagai benteng yang kokoh bagi seorang muslim dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi di era kontemporer. Pengertian iman dalam Islam secara etimologis berarti percaya, dan merupakan kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab suci seperti Al-Quran. Iman juga memiliki tingkatan-tingkatan dan merupakan sesuatu yang abstrak. Namun, dapat direfleksikan melalui tingkah laku dan niat yang baik. Dengan demikian, pengertian iman dalam kehidupan muslim kontemporer mencakup aspek kepercayaan, keyakinan, ketenangan jiwa, dan landasan bagi perilaku yang baik, serta relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Implementasi iman dalam tantangan problematika kehidupan kontemporer. Yang pertama yaitu ada mengembangkan keimanan. Mengembangkan keimanan melalui berbagai aktivitas keagamaan seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa dapat membantu seseorang untuk tetap kuat dalam menghadapi tantangan dan resiko dalam kehidupan kontemporer. Yang kedua, ada menjaga moralitas. Iman juga dapat membantu seseorang untuk menjaga moralitas dalam kehidupan kontemporer. Dengan memiliki moralitas yang baik, seseorang dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Iman juga dapat membantu seseorang untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Dengan memiliki hubungan yang baik, seseorang dapat memperoleh dukungan dan bantuan dari orang lain dalam menghadapi problematika, tantangan, dan resiko kehidupan kontemporer. Yang keempat, menghindari perilaku yang merugikan. Iman juga dapat membantu seseorang untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan memiliki kesadaran akan akibat dari perilaku yang merugikan, seseorang dapat menghindari perilaku tersebut dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ardiansyah. Problem dalam kehidupan. Problem dalam hal ekonomi. Semakin lama manusia semakin menganggap bahwa dirinya merupakan homo economicus, yaitu merupakan makhluk yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan dirinya sebagai homo religius yang erat dengan kaidah-kaidah moral. Ekonomi kapitalisme, materialisme yang menyatakan bahwa berkorban sekecil-kecilnya dengan menghasilkan keuntungan yang besar-besarnya dalam membuat manusia menjadi makhluk konsumtif yang egois dan serakah. Problem dalam bidang moral. Pada hakikatnya, globalisasi adalah sama halnya dengan westernisasi ini. Tidak lain hanyalah kata lain dari penanaman nilai-nilai barat yang menginginkan lepasnya ikatan-ikatan nilai moralitas agama yang menyebabkan manusia Indonesia pada khususnya selalu berkiblat kepada dunia barat dan menjadikan sebagai suatu simbol dan tolak ukur suatu kemajuan. Ini problem dalam bidang agama. Tantangan agama dalam kehidupan modern ini lebih diharapkan kepada paham sekulerisme yang menyatakan bahwa urusan dunia hendaknya dipisahkan dari urusan agama. Hal yang demikian menimbulkan apa yang disebut dengan
split personality di mana seseorang bisa berkepribadian ganda. Bisa pada saat sama seorang yang rajin beribadah juga bisa menjadi seorang koruptor. D. Problem dalam bidang keilmuan. Masalah yang paling kritis dalam bidang keilmuan adalah pada corak pemikirannya yang pada kehidupan modern. Ini adalah menganut paham positivisme, di mana tolak ukur kebenaran yang rasional, empiris, eksperimental, dan terukur lebih ditekankan. Dengan kata lain, sesuatu dikatakan benar apabila telah memenuhi kriteria ini. Tentu apabila direnungkan kembali, hal ini tidak seluruhnya dapat digunakan untuk menguji kebenaran agama, yang kadang kala kita harus menerima kebenaran dengan menggunakan keimanan begitu populer di kalangan ilmuwan-ilmuwan karena keterbatasan rasio manusia dalam memahaminya. Dampak kekurangan iman. Kekurangan iman dalam kehidupan Muslim kontemporer dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat. Antara lain, satu, menurunnya kualitas ibadah. Kekurangan iman dapat menyebabkan menurunnya kualitas ibadah seseorang sehingga tidak dapat merasakan manfaat spiritual dari ibadah tersebut. Dua, meningkatnya perilaku negatif. Kekurangan iman dapat mempengaruhi perilaku seseorang sehingga meningkatkan kemungkinan untuk melakukan perbuatan negatif seperti dosa dan perbuatan tercela. Tiga, menurunnya kualitas hubungan sosial. Kekurangan iman dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial seseorang sehingga meningkatkan kemungkinan terjadi dan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial. Empat, menurunnya kualitas kepemimpinan. Kekurangan iman dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan seseorang sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, iman memiliki peran penting dalam kehidupan Muslim kontemporer, dan kekurangan iman dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk meningkatkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Restu Budi Susanto. Silakan. Baik, selanjutnya adalah cara-cara kita meningkatkan keimanan. Yang pertama, cara kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita berdoa dan juga memperbanyak zikir. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Selain kita berdoa, sebagai umat Muslim kita juga bisa memperbanyak amalan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, cara yang kedua untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita memperbaiki sholat. Apabila kita memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Salah satu cara bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki keimanan kita adalah dengan kita memperbaiki sholat. Baik dari segi kualitasnya maupun dari kuantitasnya. Kita memperbaiki dari segi bacaan dan perenungan makna-maknanya, kemudian kita tingkatkan juga kualitasnya supaya sholat kita bisa terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, cara kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah adalah dengan kita menghindari hal-hal yang sia-sia. Cara ini dapat kita lakukan dengan berpuasa ya. Amalan tersebut merupakan proses pengandaian kita sebagai umat Muslim. Ketika kita berpuasa, kita dilarang melakukan hal-hal yang haram dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjauhi hal sia-sia, maka kita mendekat kepada takwa. Kemudian selanjutnya yang keempat, cara kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah adalah dengan kita tadabbur alam, merenungkan segala ciptaan Allah. Dengan merenungkan ciptaan Allah, kita sebagai manusia hakikatnya menyadari bahwasannya kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah, dan hanya Allah yang Maha Esa, dan hanya Allah lah yang mampu menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya yang penuh keindahan. Yang kelima, yaitu dengan kita senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, yaitu dengan kita dengan membacanya, kemudian kita merenungi segala maknanya. Yang paling penting adalah mengamalkan
segala yang ada di isinya. Karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah ini harus kita jalankan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya adalah manfaat dan pengaruh iman kepada kehidupan manusia. Yang pertama, iman ini akan melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Orang-orang beriman yang hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah, jika dia ingin membantu, tidak ada yang dapat menghentikannya. Sebaliknya, jika dia menimpakan bencana, tidak ada kekuatan yang dapat menahan dan menghentikannya. Keyakinan seperti ini menghilangkan sifat mendewa-dewakan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Mereka juga menghilangkan kepercayaan pada benda-benda keramat, khurafat, tahayul, jampi-jampi, dan sebagainya. Surat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 adalah implementasi gitu, pegangan tauhid bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, pengaruh iman dan manfaat pada kehidupan manusia adalah iman akan menanamkan semangat berani dalam menghadapi maut. Seperti kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya kita akan menemui yang namanya kematian. Nah, manusia menjadi kecil karena takut akan kematian. Banyak orang yang menahan diri untuk mengatakan kebenaran. Mereka takut untuk mengambil risiko. Orang-orang yang beragama penuh percaya bahwa kematian itu semuanya datang dari tangan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-78 yang artinya, di mana saja kamu orang-orang beriman tentang masalah hidupmu, maka kamu akan menemui kematian. Kemudian yang ketiga, iman akan menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Kehidupan manusia bergantung pada rezeki. Banyak orang yang melepaskan pendirian, bahkan tidak segan-segan melepaskan prinsip mereka, menjual kehormatan mereka, bermuka dua, dan memperbudak diri mereka sendiri karena nilai materi atau hedonisme. Dalam hal ini, orang yang beriman percaya pada firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat ke-6, yang artinya, tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezeki dan tidak mengetahui tempat tinggal dan penyimpanannya. Semua ada dalam kitab yang nyata, yaitu Lahulul Mahfuz. Jadi segala rezeki kita, segala jodoh kita, dan segala ketetapan-ketetapan baik sudah Allah tetapkan di Lahulul Mahfuz. Kemudian yang keempat, iman akan memberikan ketenteraman jiwa. Manusia seringkali dilanda resah, duka cita, serta digoncang oleh ketimbangan dan keraguan. Karena yang seperti dijelaskan sebelumnya, orang yang beriman mengalami keseimbangan, hatinya tenang, mutmainnah, dan jiwanya tenang, sakinah. Allah berkata dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah dapat menjadi tenang. Yang kelima, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau hayatan thayyibah. Menurut firman Allah, kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu melakukan kebaikan dan melakukan perbuatan baik. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh akan menerima kehidupan dan menerima balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Kalau dalam ini sumbernya dari Quran Surat An-Nahl ayat ke-97. Kebaikan sekecil apapun akan Allah balas. Begitu juga dengan kejahatan yang kita lakukan. Yang kemudian yang keenam adalah iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberikan pengaruh pada seorang untuk berbuat ikhlas tanpa pamrih, kecuali mengharap keridhaan Allah. Orang yang beriman senantiasa konsekuen atau sesuai gitu dengan apa yang mereka ikrarkan, mereka janjikan, baik dengan lidahnya maupun hatinya. Berfirman kepada firman Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya Allah, Tuhan semesta alam. Dari presentasi kami, dapat disimpulkan materi iman dalam kehidupan muslim kontemporer adalah bahwasannya iman memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dan resiko kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah kesimpulan-kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Yang pertama, iman dapat menjadi pedoman dalam menghadapi problematika, tantangan, resiko dalam kehidupan kontemporer. Yang kedua, iman membantu seseorang menjaga keimanan dan moralitas sehingga dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, iman juga dapat membantu menjalin hubungan baik dengan sesama sehingga
dapat memperoleh dukungan dan bantuan dari orang lain dalam menghadapi tantangan dan risiko dalam kehidupan kontemporer. Dan terakhir, iman dapat membantu seseorang mengatasi kecemasan dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengharapkan Tuhan untuk bantuan dan penanganan segala masalah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila mana terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena kebaikan datangnya dari Tuhan semesta alam, Allahu Rabbul Alamin. Kami akhiri presentasi kami. Bilahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.